Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas peubah acak diskrit. Sebelum kita masuk ke materi peubah acak diskrit, kita definisikan dulu apa itu peubah acak. Peubah acak adalah fungsi yang bernilai real yang besarnya ditentukan oleh tiap-tiap anggota dalam ruang sampel. Apa itu peubah acak diskrit? Peubah acak diskrit adalah peubah acak yang terdiri atas bilangan bulat dan merupakan hasil pencacahan. Ruang sampel adalah kumpulan seluruh titik sampel ya. Ini sudah kita definisikan berkali-kali. Jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau suatu deretan anggota yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel tersebut disebut ruang sampel diskrit. Dan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut disebut peubah acak diskrit ya. Peubah acak diskrit diperoleh dari hasil pencacahan. Ciri khas dari diskrit itu nilainya tercacah ya. Baik, sekarang kita membahas distribusi peluang atau bisa juga disebut fungsi peluang diskrit ya. Misalkan X besar ya, X besar adalah variabel random diskrit dan peluang dari variabel random itu sama dengan fx. Nah, fx di sini disebut fungsi peluang. Fungsi peluang fx berlaku untuk semua nilai yang mungkin, yaitu x1, x2, x3 dan seterusnya. Sehingga peluang dari variabel random yang sama dengan xi ya, xi ini nanti ruang titik sampelnya sama dengan fungsi dari tiap titik sampel, fungsi peluang maksudnya, fungsi peluang dari titik sampel dengan i itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk nilai selain x maka peluangnya jelas ya, nilainya 0. Fx adalah fungsi peluang atau distribusi peluang peubah acak diskrit variabel random x bila yang pertama fungsi peluangnya itu lebih besar sama dengan 0 dan sigma x dari fx sama dengan 1. Sigma di sini maknanya ketika fungsi peluang ini dijumlahkan untuk semua titik sampel maka hasilnya 1 gitu ya. Yang ketiga, peluang dari variabel yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah ada. Peluang dari variabel random itu sama dengan fungsi peluangnya gitu ya. Baik, sekarang kita kenalkan juga fungsi distribusi kumulatif peluang diskrit ya. Fungsi distribusi kumulatif peubah acak diskrit X adalah X besar ya. Nah, ini kalau kumulatif, F-nya, fungsi distribusi kumulatif, F-nya F besar. Sedangkan kalau tanpa embel-embel kumulatif, fungsi peluang biasa yaitu F kecil ya. F fungsi X sama dengan peluang dari X kurang dari sama dengan X kecil. Dengan X-nya itu lebih besar sama dengan min tahingga dan X-nya kurang dari sama dengan tahingga. Sifat-sifat fungsi distribusi kumulatif diantaranya yang dijabarkan oleh 3 poin ini gitu ya. Nanti ini bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian soal jika diperlukan ya. Fungsi distribusi kumulatif F besar X diperoleh melalui fungsi peluangnya. Jadi F besar X sama dengan peluang dari variabel random X kurang dari X kecil ya, sama dengan jumlahan T kurang dari sama dengan X dari FT. Nanti akan lebih jelasnya maksud dari rumus ini itu ada di soal. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Cara rumus distribusi peluang atau fungsi peluang untuk jumlah gambar yang muncul
bila sebuah uang logam dilemparkan 2 kali. Hitung juga fungsi distribusi kumulatif peubah acak X. Nah, di sini kita tahu bahwa uang logam itu memiliki 2 sisi. Sisi pertama itu gambar ya, sisi kedua itu angka. Nah, pelemparan 2 kali maksudnya begini. Uang logam itu ketika dilempar sekali kemungkinan akan menghasilkan gambar. Selanjutnya dilempar untuk yang kedua kalinya bisa muncul gambar lagi gitu ya. Baik, ini kan sudah 2 kali. Kita buat pelemparan lagi gitu ya, berulang. Untuk pelemparan yang pertama itu bisa kemungkinan muncul gambar ya. Setelah itu kita lempar lagi untuk yang kedua kalinya, kemungkinan muncul angka. Nah, ini seterusnya gitu ya, bisa saja pelemparan pertama munculnya angka, pelemparan kedua munculnya gambar. Atau pelemparan pertama munculnya angka, pelemparan kedua munculnya juga angka. Maka ruang sampelnya kita bisa tulis seperti ini. Gitu ya. Jadi pelemparan pertama bisa jadi yang muncul gambar, pelemparan kedua munculnya gambar juga. Nah, mungkin juga pelemparan pertama munculnya gambar, pelemparan kedua munculnya angka, gitu ya. Dan seterusnya. Dan bisa juga pelemparan pertama munculnya angka dan pelemparan kedua munculnya angka juga. Jadi ada 4 kemungkinan hasil ya yang diwakili oleh titik-titik sampel ini ya. Baik, sekarang di soal itu kita diminta untuk mencari fungsi peluang dari gambar. Maka kita definisikan X besar menyatakan sisi gambar G ya, yang muncul untuk setiap titik sampel. Sedangkan X kecil didefinisikan sebagai titik sampel dalam ruang sampel tersebut. Maka kita lihat di sini ya, untuk gambar-gambar maka X kecilnya itu ada 2, karena kan yang diminta itu gambar ya, maka ini 1, 2, ada 2 gambar, ini ada 1 gambar, GA ada 1 gambar, AG ada 1 gambar. Perbedaan GA dan AG ini, kalau GA pada pelemparan pertama yang muncul gambar, sedangkan AG pada pelemparan pertama munculnya angka, seperti itu ya. Oke, sekarang AA. AA ini tidak ada gambar, maka kita tulis X kecilnya itu 0 gitu ya. Nah, sekarang kita mencari peluang titik sampelnya. Nah, kita tulis peluang itu kan simbolnya P ya. Peluang dari gambar-gambar ya, peluang dari gambar angka, peluang dari angka gambar, peluang dari angka-angka itu sama-sama 1/4. Karena kita ingat bahwa peluang adalah N per N besar. N kecil itu jumlah kemungkinan yang muncul dari yang diminta soal, sedangkan N besar itu jumlah totalnya. Kita lihat di sini ya, kita jangan lihat yang jumlah gambar-gambarnya, tapi total kemungkinan yang munculnya. Gambar-gambar kemungkinan munculnya ya sekali gitu ya. Baik, sekarang kita lihat peluang dari munculnya gambar-gambar. Jadi pelemparan pertama mendapatkan gambar, pelemparan kedua mendapatkan gambar. Ini kemungkinan munculnya ya sekali gitu ya, 1 per total dari titik sampelnya itu 4. Peluang dari gambar angka juga sama ya, 1/4. Peluang dari angka gambar itu juga sama 1/4. Peluang dari angka-angka itu 1/4. Jadi jangan lihat yang total gambarnya, bukan ya. Kita akan mencari munculnya ini satu kesatuan gitu ya. Ini satu kesatuan, makanya 1/4. Total dari titik sampelnya itu 1/4. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini supaya simpel. Selanjutnya, tadi kita mendapatkan bahwa titik sampelnya itu kan 0, 1, dan 2. Nah, 1 ini kan diwakili oleh GA dan AG. Nah, di depan
kita sudah mengetahui rumus ini ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tadi. Maka P tadi ya, kita tulis ulang, X besar sama dengan X kecil, ini X kecil, sama dengan fungsi peluangnya ya, X kecil. Baik, sekarang kita mulai dari yang 0 dulu, yang kecil 0 ya. Maka peluang dari 0 itu AA, berarti seperempat. Ini peluang dari AA, seperempat. Nah, ini F-nya berarti F0 ya. Kemudian P X1. Nah, ini X1 itu kan dari GA dan AG, maka kita tulis di sini AG plus PGA. Hasilnya masing-masing seperempat. Ini kita tulis seperempat ditambah seperempat, hasilnya itu setengah. Nah, ini F1. Selanjutnya ada PX2 ya, yang terakhir PGG. Hasilnya seperempat. Yang ini ya. Ini seperempat. Maka ini F2. Nah, ini kita sudah mendapatkan ini fungsi peluangnya ya. Kita sekarang bisa membuat tabel fungsi peluang peubah acaknya ya. Jadi untuk X, Fx di sini, ketika X-nya itu 0, maka di sini seperempat. Ketika X-nya itu 1, maka fungsi peluangnya setengah. Ketika X-nya 2, fungsi peluangnya seperempat. Nah, ini udah selesai. Sekarang untuk menjawab fungsi kumulatifnya ya. Maka tinggal dijumlahkan saja. Misalkan begini. F0 itu berarti berasal dari F0 ya. Nah, maksud dari rumusan yang ini. Oke. F0 tadi hasilnya seperempat. Kemudian F1. Di rumus tadi ya, ini ada sigma. Sigma berarti penjumlahan dari sebelumnya. Maka di sini F0 plus F1. Seperempat ditambah setengah. Maka hasilnya, ini kita samakan penyebutnya 1/4 plus di sini dibuat 4, berarti 2 dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Seperempat ditambah 3/4. Maaf, 2/4 ya. Hasilnya 3/4. Kemudian yang terakhir F2, yaitu F0 ditambah F1 ditambah F2. Maka hasilnya tadi ini kita sudah ada ya, 3/4. Ini 3/4 ditambah F2-nya itu seperempat. Hasilnya 1. Untuk fungsi peubah ya, peubah biasa yang F kecil ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Fx sama dengan seperempat untuk X sama dengan 0, setengah untuk X sama dengan 1, dan seperempat untuk X sama dengan 2.
akan bernilai 0 untuk lainnya gitu ya. Lainnya, maksudnya selain nilai-nilai ini. Baik, untuk fungsi distribusi kumulatif, fungsi peubah kumulatif juga sama ya. Ini kita bisa tuliskan, kita bisa sajikan seperti ini. Jadi 0 itu untuk X lebih besar sama dengan minus tak hingga sampai kurang dari 0. Kemudian 1/4 itu untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1 ya. Yang ini ya, F0 tapi kurang dari 1. Kemudian ada 3/4 yang ini. Kita tulis 3/4 itu untuk X, ini kan 1 ya, berarti lebih besar sama dengan 1. Kalau ada sama dengan berarti 1 ikut, tapi kurang dari 2, karena kalau X-nya 2 sudah berubah, hasilnya 1, maka ini kurang dari 2 ya. Terakhir, ini 1 nilainya ya, kurang, ini saya perbaiki. Oke. Supaya ikut semua ya. Oke, ini 1 untuk X lebih besar sama dengan 2 kurang dari tak hingga. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.